Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmatnya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan berupa nikmat sehat, nikmat sempat bisa menghadiri dalam acara ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apa. Kemudian di bulan Ramadan kali ini atau di Syahrul Mubarak, jadi di bulan Ramadan ini merupakan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkahan, yang biasanya pahala itu hanya dinilai 1, di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan. Dilipat gandakan 2 kali lipat, kemudian 70 kali lipat, sampai ila masya Allah. Kemudian bulan Ramadan ini juga Syahrul Ibadah, yaitu bulan ibadah. Di bulan Ramadan banyak sekali aktivitas-aktivitas yang bernilai ibadah. Kita mengerjakan sholat sunnah, sholat tarawih, zikir, membaca Al-Quran, berpuasa setiap hari dalam waktu 1 bulan. Kemudian bulan Ramadan atau Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh pengampunan. Jadi di bulan Ramadan ini banyak sekali pengampunan. Banyak sekali manusia atau orang-orang yang beriman yang diampuni oleh Allah atas dosa-dosa yang diperbuatnya. Kemudian atas segala nikmat yang diberikan Allah, terutama nikmat hidayah, kita bisa menetapi agama yang hak, agama yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Kita syukuri dengan ucapan syukur, Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya besok di yaumul akhir. Kemudian kepada para peserta Pesantren Kilat yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang akhlak dan adab. Akhlak itu berarti tingkah laku. Akhlak itu bisa berarti watak yang dimiliki manusia. Dalam Al-Quran dijelaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi niscaya sungguh kami Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Maksudnya manusia itu memiliki tubuh yang sehat, yang sempurna, memiliki kepribadian, memiliki pikiran. Itulah dikatakan
manusia dalam bentuk yang paling baik. Kemudian dari apa yang diberikan itu, ya, dalam Al-Hadis disebutkan, Innallaha qasama bainikum akhlaqakum kama qasama bainikum arzaqakum. Sesungguhnya Allah membagi akhlak di antara kalian itu sama seperti Allah membagi rezeki di antara kalian. Jadi ada stratifikasinya. Ada yang fastabiqul khairat, ada yang muqtasidan, ada yang dzalimul li nafsi. Ada orang yang ibadahnya itu selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, ada yang biasa-biasa aja, ada yang biasa-biasa saja, kemudian ada yang berbuat tidak baik atau selalu menurut. Kemudian Allah juga memberikan rezeki, itu ada stratifikasinya, ada stratanya. Ada yang kaya raya, semuanya melimpah. Kemudian ada yang sedang-sedang saja, bisa dikatakan cukup rezeki. Kemudian ada yang kekurangan. Nah, akhlak manusia itu juga seperti itu. Kemudian diharapkan manusia itu memiliki akhlak. Ada contoh yang bisa dicontoh, yaitu akhlak Nabi. Akhlak Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad niscaya atas budi pekerti yang agung. Dalam Al-Quran disebutkan. Jadi kita sebagai orang iman, sebagai orang muslim, diharapkan bisa mencontoh akhlak Nabi. Nabi itu memiliki akhlak yang sempurna. Bahkan Nabi orangnya bijaksana, sangat bijaksana. Rasulullah pernah mengalami, ini dalam hadis Bukhari Muslim diceritakan, ya, tentang Nabi Muhammad yang menyuapi orang buta, Yahudi buta, dan dia tinggal di pinggiran Madinah. Setiap hari Yahudi buta disuapin oleh Nabi dengan kasih sayang, dengan halus, terus disuapin. Tapi ketika menyuapi si Yahudi buta tersebut, Nabi selalu mendengarkan perkataan dari Yahudi tersebut bahwa Muhammad itu gila. Muhammad itu bukan orang baik. Muhammad benar-benar orang gila. Mendengarkan perkataan itu, Nabi Muhammad tetap sabar. Tetap menyuapi si Yahudi buta. Kemudian di lain hari Nabi menyuapi lagi. Dengan penuh kasih sayang, dengan kelembutan. Tapi setiap Nabi menyuapi, selalu mendapatkan perkataan atau mendengarkan perkataan dari Yahudi buta bahwa Nabi ini orang gila. Bayangkan,
kita sebagai manusia memberikan kebaikan ke orang lain, tapi justru kita dicela, niscaya kita akan marah. Tetapi sikap Nabi seperti apa? Beliau tetap sabar. Kemudian ketika Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan wafat atau meninggal, beliau berpesan kepada Abu Bakar, "Hai Abu Bakar, silahkan kamu melanjutkan untuk menyuapi si Yahudi buta." Setelah itu Nabi meninggal atau wafat. Nah, setelah Nabi wafat, yang melanjutkan menyuapi Yahudi buta adalah Abu Bakar. Kemudian ketika Abu Bakar menyuapi Yahudi buta, dia kaget. "Kamu siapa? Mengapa kamu menyuapi saya?" "Ya, saya seperti biasanya." "Tidak, kamu bukan yang biasanya. Biasanya orangnya lembut, ya, penuh kasih sayang ketika menyuapi saya. Dan bau wanginya beda dengan kamu." Kemudian Abu Bakar menjawab, "Yang menyuapi kamu setiap hari, orangnya sudah meninggal atau orangnya sudah wafat." Kemudian Yahudi berkata, "Siapakah dia?" Kemudian Abu Bakar menjawab, "Dia adalah Nabi Muhammad." Mendengarkan perkataan dari Abu Bakar, Yahudi buta menangis. Berarti orang yang selama ini dicaci maki, yang dia caci maki itu adalah Nabi. Tapi Nabi tetap sabar. Itulah salah satu contoh akhlak Nabi. Kemudian begitu mulianya Nabi, dalam Bukhari Muslim juga diceritakan ketika Nabi Muhammad melewati Bukit Taif. Ketika Nabi Muhammad melewati Bukit Taif, Nabi Muhammad dihadang oleh orang kafir, dihujami batu dari atas bukit, dilempari batu. Nabi lari, tidak bisa menangkis karena banyaknya hujaman batu tersebut, sehingga terkena pelipis beliau, terkena kaki beliau sampai berdarah-darah. Sampai berat Nabi Muhammad mengayunkan langkahnya, sampai berdarah-darah. Kemudian setelah melewati bukit itu, Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat. Kemudian malaikat berkata, "Ya Muhammad, angkat tanganmu tinggi-tinggi, mintalah kepada Allah. Seandainya Allah mengizinkan, maka akan aku hancurkan orang-orang kafir yang ada di Bukit Taif itu." Tapi jawaban Muhammad gimana? Tidak, jangan. Barangkali di Bukit Taif ini besok banyak orang yang mengesahkan Allah, yang menyebut nama Allah. Banyak orang yang beribadah. Begitu mulianya Rasulullah, sampai malaikat itu geram. Tapi Nabi Muhammad menolak. Alasannya seperti itu. Barangkali di Bukit Taif besok, kelak,
banyak orang yang beriman, para peserta pesantren kilat yang dirahmati Allah. Nabi berdoa, ya Allah, jikalau di tempat yang dekat dari ini, maksudnya adalah Bukit Taif, atau jauh dari bukit ini, aku disakiti seperti ini, ana rodin malam ya'dab alaihi, aku ridho selama engkau tidak murka kepadaku. Itulah Nabi Muhammad, akhlaknya yang patut kita contoh. Beliau disakiti malah mendoakan baik. Jadi marilah kita sebagai orang iman, orang muslim, harus bisa berbuat baik seperti yang sudah dicontohkan oleh Nabi. Man amala solihan fali nafsi, wa man asaa fa alaiha. Jadi barang siapa yang baik bermanfaat untuknya. Jadi barang siapa yang beramal jelek maka berat untuknya. Jadi barang siapa yang berbuat baik maka akan bermanfaat untuknya. Jadi barang siapa yang berbuat tidak baik atau jelek maka akan jelek untuknya atau berat untuknya. Kemudian saya mengajak kepada kaum muslimin atau peserta pesantren kilat kali ini, marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan Ramadan ini. Kita melaksanakan puasa, melaksanakan ibadah sesuai dengan adab, sesuai dengan pengertian adab, yaitu norma atau aturan. Niat berpuasa, kemudian makan sahur, menjalankan puasa dengan sabar, menghindari perbuatan tercela atau jelek yang memicu hawa nafsu kita, kemudian berbuka puasa sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Nah, itu contoh. Begitu juga kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lain seperti sholat tarawih. Itu juga ada aturannya. Marilah di bulan Ramadan ini kita sukseskan 5 perkara. Sukses puasa kita, kemudian sukses sholat tarawih kita, sukses tadarus kita, sukses Lailatul Qadar kita, dan sukses zakat fitrah kita. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.